Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh atau daring. Meskipun demikian, saya selalu berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Meskipun saya yakin kalian seperti halnya saya juga sudah kangen, sudah ingin bertemu untuk bertatap muka seperti biasa. Tetapi memang karena kondisi dan situasi kita masih belum memungkinkan untuk bertatap muka, maka kita masih dalam pembelajaran daring seperti ini. Tetapi saya berharap ini tidak mengurangi semangat kalian dan tidak juga mengurangi rasa syukur kita kepada Allah, karena bagaimanapun nikmat sehat, nikmat hidup itu adalah nikmat yang sungguh luar biasa yang harus senantiasa kita syukuri. Oleh karena itu, di awal pembelajaran ini, sebelum saya menyampaikan materi, mari kita berdoa. Kita selalu berharap memohon pada Allah agar wabah COVID-19 ini segera pergi dari bumi Indonesia, dari dunia ini, sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Amin. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, setelah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya pada pertemuan sebelumnya kita membahas satu materi atau satu topik, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Kali ini kita masuk kepada materi atau topik baru yang saya yakin ini juga merupakan materi yang cukup penting, yang cukup esensial, sehingga ini saya sampaikan, yang harapannya nanti materi ini bisa menjadi atau bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi itu adalah tentang tajuk rencana, atau istilah lainnya bisa dikatakan atau bisa disebut tajuk atau editorial saja. Baik, kita masuk ke materi ya. Yang pertama adalah pengertian ya. Untuk pengertian dari tajuk rencana adalah sebuah tulisan di media massa, baik itu cetak ya, koran, majalah, atau media online ya, website dan sebagainya, atau audiovisual, audio yang misalnya radio, atau audiovisualnya berarti televisi, yang berisi pendapat atau opini dari redaksi media tersebut menyikapi suatu permasalahan yang sedang aktual di masyarakat ya. Jadi tajuk itu bisa, kalau pada suatu media cetak ya berarti tulisan ya, jadi tulisan yang isinya adalah pendapat atau opini dari redaksi media tersebut ya. Redaksi itu ya berarti orang atau wartawan yang bekerja di media itu menyikapi suatu permasalahan yang sedang aktual terjadi di masyarakat. Itu adalah pengertian dari tajuk rencana. Nah, kenapa ada editorial? Nah, ini yang harus kalian pahami terlebih dahulu agar kalian nanti bisa paham, bisa tahu apa isi dan apa tujuan editorial atau tajuk rencana. Jadi ini sedikit saya berikan ilustrasinya. Jadi seorang wartawan ketika menulis berita itu harus objektif ya. Jadi seorang wartawan ketika menulis berita itu harus objektif. Artinya dia harus menyampaikan suatu peristiwa itu sesuai dengan fakta, tidak boleh menambahi ataupun mengurangi. Jadi misalnya seorang wartawan meliput suatu kejadian, katakan misalnya yang baru saja terjadi, ada ledakan pabrik ya, atau bahan peledak yang terjadi di Beirut, ibu kota Lebanon ya, beberapa hari yang lalu. Nah, seorang wartawan ketika memberitakan atau menulis berita terkait dengan peristiwa itu ya, dia harus menuliskan sesuai dengan fakta. Jadi tidak boleh menambahi ataupun mengurangi. Misalnya korbannya, terkait dengan korban jiwa misalnya. Kalau korbannya memang 100 ya, wartawan harus menulisnya 100. Tidak boleh nambahi misalnya biar kelihatan lebih serem, misalnya tambah jadi 1000 ya. Tidak boleh, ataupun mengurangi. Ya, jadi seorang wartawan ketika menulis berita ya harus objektif, harus sesuai dengan fakta. Jadi tidak boleh nambahi ataupun mengurangi. Nah, selain itu, seorang wartawan juga tidak boleh memasukkan pendapat atau opini atau perasaannya pribadi ke dalam
berita yang ditulisnya. Ya, jadi selain tidak boleh nambahi faktanya, seorang wartawan juga tidak boleh memasukkan atau menuliskan opini atau perasaannya terkait dengan peristiwa itu. Jadi misalnya tadi peristiwa kecelakaan atau ledakan tadi itu, wartawan ketika menulis beritanya ya tidak boleh kemudian dalam beritanya dia tuliskan saya sedih sekali melihat kejadian itu, tidak boleh. Wartawan tidak boleh mengungkapkan perasaannya dalam berita. Jadi sekali lagi seorang wartawan tidak boleh memasukkan perasaan, memasukkan opini. Tadi misalnya sedih atau mungkin saya marah, itu tidak boleh. Jadi dalam berita, wartawan tidak boleh memasukkan emosi pribadinya dalam berita itu. Sehingga berita yang disajikan adalah tetap menjadi karya jurnalistik yang objektif dan faktual. Jadi berita itu adalah karya jurnalistik yang objektif, tadi sesuai dengan apa adanya, dan faktual ya sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, tetapi wartawan tetaplah seorang manusia, manusia yang memiliki perasaan dan opini mengenai suatu peristiwa yang dilihatnya. Sehingga dia butuh ruang atau tempat untuk mengemukakan pendapat, opini atau perasaan pribadinya tentang suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ya. Jadi ya sebagaimana profesi lainnya yang pasti punya sisi kemanusiaan, ya pasti punya manusiawinya. Yang contoh lain ya katakanlah guru lah ya. Guru itu ketika menilai ya pasti harusnya objektif, tidak melihat apakah dia cantik, apakah dia pinter, apakah dia katakanlah nakal dan sebagainya. Seharusnya tidak boleh ya. Tetapi bagaimanapun guru pasti punya sisi manusiawi yang kadang dia punya perasaan, punya opini, punya emosi yang itu tidak bisa dihindari. Nah, sehingga kadang ya ini harus diakui, suka tidak suka kadang guru ketika menilai juga melihat ini anak nakal enggak, nah itu kadang juga manusiawi ya, itu saya akui. Kadang juga saya sendiri juga mungkin sesekali ada perasaan seperti itu. Nah sama seperti halnya wartawan ya, ketika dia menulis berita, melihat suatu peristiwa kan sebetulnya dia juga punya pendapat, dia punya opini yang sebetulnya dia ingin ungkapkan itu, tetapi tidak boleh dia ungkapkan pada berita. Nah untuk itulah kemudian harus ada tempat atau harus ada ruang dalam media itu yang berfungsi sebagai tempat untuk menumpahkan perasaan atau menumpahkan opini dari wartawan itu mengenai suatu peristiwa atau suatu masalah. Nah untuk itulah pada sebuah media massa ya tadi, baik itu cetak, audio, visual maupun online, terdapat yang namanya tajuk rencana atau editorial. Jadi tajuk rencana atau editorial ini adalah tempat di mana seorang wartawan boleh mengungkapkan pendapat, boleh mengungkapkan perasaan terkait dengan suatu peristiwa yang terjadi. Nah, istilah dari tajuk rencana ini kadang bisa beraneka ragam ya. Jadi tidak selalu tajuk rencana atau editorial, tapi juga kadang ada yang suara redaksi atau kadang istilahnya dari redaksi dan sebagainya. Nah, ini saya akan tunjukkan satu contoh editorial yang terdapat di koran Kompas ya. Ini contohnya, ini koran. Ya ini mungkin tidak terlalu terlihat ya, tetapi saya ingin memberikan semacam contoh bahwa dalam suatu koran itu ada yang namanya tajuk rencana. Nah biasanya tajuk rencana itu kecil saja sebetulnya, tidak besar. Nah biasanya seperti ini ya, yang ini. Nah ini di Kompas ya, di harian Kompas ini. Biasanya kalau di Kompas itu ada dua tajuk rencana. Yang atas itu tajuk rencana terkait dengan masalah-masalah dalam negeri, sedangkan tajuk rencana yang kedua biasanya ada yang di bawahnya. Kalau yang di bawahnya itu biasanya adalah masalah-masalah yang terjadi di luar negeri. Ya ini tajuk rencana yang ada di Kompas. Nah untuk yang lain ya tentu saja nanti kalian bisa lihat sendiri di setiap koran atau majalah itu biasanya ada yang namanya tajuk rencana. Oke ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, dalam tajuk rencana, penulis menyajikan fakta-fakta terkait dengan isu aktual masalah yang dibahas.
Fakta tersebut digunakan sebagai dasar atau landasan penulis menentukan pendapat atau opini yang menyikapi permasalahan tersebut. Dari pendapat tersebut, penulis menunjukkan sikap dan keberpihakannya dalam menanggapi permasalahan yang dibahas. Jadi, dalam tajuk rencana, biasanya yang pertama disampaikan adalah fakta-fakta terkait dengan peristiwa apa yang akan dibahas, terkait dengan permasalahan apa yang dibahas. Nah, fakta-fakta itu ya nanti disajikan dalam misalnya kalau itu menyangkut suatu peristiwa, ya berarti kapan peristiwa itu terjadi, di mana, kapan, terus kemudian kalau itu ada siapa yang menjadi korban atau mungkin siapa pelakunya itu disampaikan di bagian awal. Nah, kemudian fakta itu kemudian ditanggapi. Nah, tanggapan inilah yang sebetulnya menjadi inti dari tajuk rencana, yaitu menentukan pendapat atau opini dalam menyikapi permasalahan tersebut. Nah, pendapat ini sebetulnya adalah menunjukkan sikap atau keberpihakan penulis dalam menanggapi permasalahan yang dibahas. Jadi sebetulnya tujuan dari tajuk rencana itu adalah bagaimana sebetulnya sikap dari media itu terkait dengan peristiwa itu. Nah, sikap atau keberpihakan itu ya bisa mendukung, bisa menolak, ya, bisa setuju, mungkin kalau itu ya bisa mengutuk, bisa marah misalnya seperti itu kalau itu menyangkut suatu permasalahan yang itu menimbulkan keresahan. Jadi sikap dan keberpihakan dari redaksi atau media itu ya dilihat dari tajuk rencananya. Nah, itu biasanya nanti kalian akan lihat di bagian penegasan. Itu nanti saya sampaikan pada video berikutnya terkait dengan struktur teks editorial. Tetapi pada intinya tajuk itu adalah berisi pendapat atau sikap ya dari redaksi media itu terhadap atau menyikapi suatu permasalahan. Apakah mendukung atau mungkin menolak atau mungkin setuju atau mungkin marah dan sebagainya, atau mungkin prihatin dan sebagainya, itu nanti bisa dilihat pada bagian strukturnya nanti ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini contoh ya. Tadi sudah saya tunjukkan langsung di korannya ini. Nah, ini contoh yang saya ambil dari internet ya. Sama sebenarnya ini contoh tajuk rencana. Ini ada dari Kompas, tidak tahu ini yang satu dari mana, tapi ini sebagai contoh saja. Jadi sebetulnya dari segi bentuknya tajuk rencana itu sebenarnya tidak panjang, artinya tidak sampai berhalaman-halaman. Dia mungkin hanya berapa paragraf saja, tetapi isinya sangat padat ya. Jadi ini isinya padat sekali, sehingga memang untuk memahami tajuk rencana ini butuh konsentrasi, butuh fokus, karena memang dari segi bentuknya itu sangat padat ya, singkat gitu, tetapi mengandung informasi-informasi yang banyak. Nah, oleh karena itu nanti ketika membaca tajuk rencana memang benar-benar harus dipahami dulu ya, ini contoh dari tajuk rencana. Oke, sampai di sini ada yang kalau mau ditanyakan nanti kalian bisa tulis komentar ya di tugas ini ya, atau di materi ini. Nah, untuk memahami tajuk rencana, kita harus membaca secara intensif wacana tersebut karena di dalam tajuk terdapat banyak fakta dan opini yang disajikan. Nah, ini tadi ya saya sampaikan, tajuk rencana itu sangat padat isinya ya, ada fakta, ada opini, sehingga memang harus membacanya harus intensif, harus pelan ya, harus tidak boleh tergesa-gesa ya. Di samping itu, tajuk rencana biasanya merupakan sebuah tulisan yang padat dan menggunakan bahasa atau kalimat ilmiah sehingga membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi ya. Sehingga ini nanti juga terkait dengan ciri kebahasaannya, nanti ada materi terkait dengan ciri kebahasaan dari tajuk rencana, itu nanti ada di video berikutnya, nanti saya sampaikan ya. Ini secara umum terkait dengan apa itu tajuk rencana dan mengapa ada tajuk rencana di suatu media. Oke. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke fakta dan opini dalam tajuk. Nah, sebetulnya materi fakta opini ini saya yakin sudah pernah kalian dapatkan di kelas 10 dan kelas 11. Tetapi ini mungkin perlu saya ulang kembali sedikit karena memang dalam tajuk rencana itu ada fakta dan opini ya, sehingga kalian harus kembali mengingat apa
apa itu fakta dan apa opini. Nah, dalam sebuah tajuk biasanya disajikan terlebih dahulu fakta-fakta tentang suatu permasalahan aktual, ya peristiwa atau kejadian atau fenomena. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, biasanya tajuk itu diawali dengan menyampaikan fakta tentang peristiwa, ya. Apa peristiwanya, kapan, di mana, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, terus berapa kalau itu menyangkut korban misalnya, dan mengapa itu terjadi, itu fakta. Nah, baru kemudian disisipkan opini atau pandangan atau pendapat dari redaksi media tersebut untuk mengomentari atau mengkritisi permasalahan tersebut. Jadi dari fakta itu kemudian dikomentari atau diberi pandangan, ya, pandangan atau pendapat dari redaksi itu, ya tadi, apakah mungkin dia mendukung atau menolak atau mungkin menyetujui atau mungkin marah misalnya, itu kalau itu juga bisa, ya. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati ketika diminta untuk menentukan pernyataan fakta dan opini dalam tajuk, ya. Sebab keduanya terkadang sangat tipis perbedaannya dalam tajuk rencana, ya. Oleh karena itu ini penting untuk kalian coba pahami lagi terkait dengan apa itu fakta dan apa itu opini. Nah, perhatikan kalimat-kalimat berikutnya. Kita tidak terkejut dengan data, misalnya 5.800 dari 7.400 cagar budaya kurang terawat. Terus yang kedua, pemerintah konon kurang dana untuk merawat benda cagar budaya. Nah, coba kalian tebak dulu ini, manakah yang fakta dan mana yang opini. Oke, coba dibaca dulu ya. Dua kalimat ini kalian coba tentukan mana yang kalimat fakta dan mana yang kalimat opini. Ya, siapa yang kalimat fakta yang mana coba? Yang atas atau yang bawah? Oke, kita lihat ya. Betul sekali. Jadi kalimat fakta ini adalah kalimat yang atas ini. Kalimat atas ini kalimat fakta, sedangkan kalimat yang bawah adalah kalimat opini. Nah, dari mana kita bisa membedakan? Nah, ini kita bisa lihat pada kalimat fakta itu ada ini, data ini. Data 5.800 dari 7.400. Ini salah satu cara untuk menentukan kalimat itu termasuk fakta atau bukan. Ya, jadi ada data ini. Nah, kemudian kalimat yang kedua ini adalah kalimat opini. Ya, dari mana tahunya? Ya ini ada kata konon. Konon ini menjadi ciri bahwa kalimat itu adalah kalimat opini. Ya. Nah, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan perbedaan antara fakta dan opini. Ya. Jadi fakta adalah sesuatu yang sudah pasti benar, nyata, dan dapat dibuktikan. Ya. Misalnya matahari terbit dari timur, itu kan sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata, dan itu bisa dibuktikan. Ya. Terus kemudian kalau menyangkut peristiwa, ya misalnya pada beberapa hari yang lalu terjadi ledakan hebat di Beirut, ibu kota Lebanon. Nah, itu juga suatu hal yang fakta. Oke. Terus kemudian kebenarannya bersifat mutlak atau objektif, ya. Jadi artinya kebenaran yang mutlak itu artinya tidak bisa dibantah. Jadi misalnya tadi matahari terbit dari timur itu kan tidak ada yang bisa bantah, ya, kecuali nanti kalau kiamat, ya. Tapi artinya kalau sekarang kan memang betul bahwa matahari terbit dari timur itu kan fakta yang sifatnya mutlak, kebenarannya mutlak, artinya tidak ada yang bisa membantah itu. Ya. Terus yang ketiga cirinya adalah biasanya mengandung data untuk memperkuat fakta seperti jumlah, ukuran, waktu, tempat, peristiwa, dan sebagainya. Nah, seperti contoh ini tadi. Nah, ini kan ada data di sini, yaitu 5.800 dari 7.400 cagar budaya. Ini kan berarti menunjukkan bahwa ada data, ya, ada data. Nah, data ini bisa berupa jumlah atau mungkin ukuran atau waktu dan sebagainya. Itu, ya. Nah, sedangkan opini itu adalah pendapat atau ide atau gagasan atau pikiran dari seseorang. Nah, karena merupakan pendapat, maka kebenarannya itu bersifat relatif atau subjektif. Maksudnya, bagi orang yang berpendapat itu mungkin pendapat itu benar, tapi bagi orang yang lain itu belum tentu benar. Ya. Contohnya ya misalnya istri saya cantik misalnya. Kalau yang mengatakan itu saya, ya itu relatif kan pasti, karena
yang mengatakan bagi saya istri saya cantik, tapi bagi orang lain mungkin mengatakannya sangat cantik ya. Atau mungkin itu artinya ini relatif, itu artinya tergantung dari siapa yang berpendapat itu. Artinya masih bisa dibantah lah, katakan ya, kebenaran itu masih bersifat bisa dibantah. Nah, terus yang ketiga biasanya mengandung pernyataan yang bersifat pendapat, kemungkinan, perkiraan dan sebagainya. Nah, contohnya kalau di sini adalah kata konon. Konon ini kan berarti menunjukkan sesuatu yang belum jelas atau belum pasti ya, sehingga ini kan berarti termasuk opini ya. Ini atau mungkin perkiraan ya. Saya menduga bahwa besok akan hujan. Ini kan berarti menunjukkan kalimat ini kalimat yang bersifat opini ya, itu bersifat opini. Oke, saya kira untuk materi pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Kita nanti masih akan membahas lagi terkait dengan tajuk rencana. Masih ada materi terkait dengan strukturnya, dan nanti ada juga materi terkait dengan aspek kebahasaannya. Nah, tetapi untuk materi kali ini kita sampai di sini saja dulu. Silakan kalau kalian masih belum jelas bisa bertanya pada saya melalui WA atau juga mungkin menulis di kolom komentar dari materi ini. Dan kalian juga nanti bisa melihat kembali slide yang saya sertakan dalam materi ini. Oke, saya kira itu dulu untuk mengukur pemahaman kalian terkait dengan materi yang ada di video ini. Nanti ada tugas yang kalian kerjakan, dan harapannya dari tugas itu saya berharap kalian bisa benar-benar memahami materi yang ada di video ini. Oke, saya kira sampai di sini saja dulu. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube saya ya, biar tetap eksis ya. Baik, sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak ketika kalian ada di kerumunan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.